semua para siswa yang berada di rumah. Selamat siang. Berjumpa dengan saya Ibu Riana Yogawati dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Senin 13 Juli 2020. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Saya bersama dengan Ibu Ridemta Hesti. Beliau adalah guru bahasa Indonesia serta koordinator perpustakaan, penanggung jawab humas serta sosial dan tim literasi SMP Bokri 3 Yogyakarta. Baik, langsung saja kita akan berbincang dengan beliau. Halo Ibu, selamat siang. Bagaimana kabar Ibu? Halo, selamat siang. Puji Tuhan baik. Bu, bagaimana menurut Ibu dengan kegiatan MPLS saat ini yang harus kita lakukan dengan model daring atau anak-anak tidak bisa langsung tatap muka, datang ke sekolah, mengenal sekolah lebih dalam lagi? Oke, bagi saya, semua kegiatan yang kita lakukan ini adalah yang pertama kali. Seperti tahun-tahun sebelumnya, MPLS dilakukan secara tatap muka, sehingga kita bisa mengenal karakter siswa dengan baik. Tapi untuk tahun ini, kita harus dituntut untuk melakukan hal yang baru. Maka dari itu, kita harus mengemas kegiatan MPLS dan kegiatan pembelajaran dengan hal-hal yang menarik. Nah, untuk kegiatan saat ini, yang tadi Ibu jelaskan bahwa akan lebih mudah untuk mengenal karakter siswa ketika siswa itu langsung tatap muka dengan kita. Dan untuk saat ini, menurut Ibu, untuk memahami karakter siswa ketika dengan belajar atau MPLS daring, bagaimana cara Ibu untuk lebih mengenal karakter siswa yang baru saja atau dihitung dia baru saja masuk di SMP Bokri 3 Yogyakarta? Oke, banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengenal karakter siswa dalam keadaan yang seperti ini, misalnya dengan memanfaatkan internet. Jadi untuk mengenal karakter siswa dalam keadaan seperti ini bisa dilakukan dengan melihat keaktifan siswa di dalam pembelajaran jarak jauh, misalnya dengan mempelajari jawaban siswa melalui angket. Salah satunya mungkin itu. Oke, berarti banyak cara ya yang dapat dilakukan oleh Bapak Ibu guru di sekolah untuk mengenal siswa-siswa yang baru masuk atau siswa kelas 7 yang memang notabene Bapak Ibu guru belum melihat langsung bagaimana siswa tersebut, kemudian bagaimana kata anak tersebut ya. Ya. Nah, kesempatan kali ini Ibu Hesti akan menjelaskan kepada anak-anak semua tentang apa itu wawasan wiyata Mandala. Maka dari itu, mari kita sama-sama mendengarkan penjelasan Ibu Hesti tentang pengertian wawasan wiyata Mandala. Terima kasih Bu Riana. Wawasan wiyata Mandala itu terdiri atas 3 kata. Yang pertama wawasan, kedua wiyata, dan yang ketiga Mandala. Wawasan berarti cara meninjau, cara memandang, cara melihat, cara tanggapan indrawi terhadap sesuatu. Wiyata berarti pendidikan, dan mandala berarti lingkaran, bundaran, bulatan, atau lingkungan. Wawasan wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Sekolah mengemban misi pendidikan. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar bidang pendidikan. Sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Sekolah terus-menerus menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif yang ada pada sekolah. Sekolah juga menjadi suri teladan masyarakat sekitarnya karena misi pendidikannya itu. Dan SMP Bokri 3 Yogyakarta harus mampu menerapkan nilai-nilai kebaktian
yaitu kasih, integritas, dan pelayanan. Untuk mewujudkan wawasan Yata Mandala, ada 5 komponen penting. Yang pertama adalah peran kepala sekolah, 2 peran guru, 3 peran warga sekolah, 4 peran murid, 5 peran masyarakat sekitar. Untuk peran kepala sekolah, berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Kepala sekolah dihormati dan berwibawa. Artinya, siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas seizin kepala sekolah. Kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah dan menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah seperti PKS, Pramuka, PMR, Paskibraka, kesenian, dan lain-lain. Sebentar Bu, berarti di bab ketiga apakah ada kegiatan yang menunjang untuk siswa? Seperti yang disebutkan PMR, kemudian ada PKS, apakah di bab ketiga juga ada kegiatan seperti itu? Tentu saja ada. Dalam kegiatan ekstra atau? Iya, Oke, silakan berlanjut Bu. Kedua adalah peran guru, menjunjung tinggi martabat dan citranya, baik sikap dan tingkah lakunya, menjadi teladan di masyarakat. Guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Digugu dan ditiru, dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah. 3. Peran sivitas akademika atau warga sekolah. Tata usaha harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, piket, dan lain-lain harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai bidang tugas masing-masing. Semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Keempat, peranan murid. Menaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali, hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain, hormat dan sopan kepada teman, belajar yang tekun, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada, menjauhi narkoba, dan menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar. Nah ini Bu, untuk poin yang pertama, menaati tata tertib di sekolah. Nah, apakah di bab ketiga juga membuat tata tertib itu di sekolah atau mengembangkan, atau bab ketiga membuat tata tertib khusus yang diberikan kepada siswa untuk pembelajaran jarak jauh? Tentu saja akan ada peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh para siswa. Kemudian kalau tatap muka mungkin kita bisa memberikan 10 poin, sedangkan untuk pembelajaran jarak jauh mungkin kita akan memberikan peraturan dalam bentuk lain yang juga harus ditaati oleh siswa-siswi SMP Negeri 3. Nah ini Bu, berbicara tentang keaktifan siswa atau tugas siswa untuk tekun belajar. Kita tahu bahwa kemampuan siswa itu atau kemampuan orang tua siswa itu semua tidak sama. Dan untuk mengatasi itu, apabila ada seorang siswa atau beberapa siswa yang tidak memiliki alat komunikasi yang memadai untuk BDR atau belajar dari rumah, atau ada yang tidak memiliki kuota apa yang akan dilakukan oleh sekolah untuk mengatasi hal-hal seperti ini? Tentu saja sekolah akan memfasilitasi anak-anak yang mempunyai kendala dalam belajar dari rumah. Tentunya nanti akan ada beberapa hal yang bisa dilakukan supaya kegiatan belajar dari rumah itu dapat dilaksanakan dengan baik. Oke Bu, lanjutkan. Yang kelima adalah peran masyarakat. Mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka pemajuan PBM,
memberi saran dalam pemajuan proses belajar mengajar, ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah, mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Sekolah sebagai kawasan wisata Mandala, itu ada 7. Yang pertama, keamanan kenyamanan, 2 kekeluargaan, 3 kedisiplinan, 4 kerindangan, 5 kebersihan, 6 keindahan, dan 7 ketertiban. Mekanisme pelaksanaan wawasan wisata Mandala ada 2. Yang pertama adalah tahap preventif. Tahap preventif yang pertama adalah memelihara sekolah melalui 7K, menciptakan suasana harmonis antar warga sekolah, membentuk jaring pengawasan atau razia, menghilangkan bentuk peloncoan saat MPLS, mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler, dan meningkatkan keamanan dan ketertiban saat berangkat dan usai sekolah. Sedangkan yang kedua adalah tahap presentif. Yang pertama, mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan, menetralisir isu negatif yang berkembang, berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah, penyelesaian kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah, dan mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Oke, baik Ibu. Kita tahu bahwa ini kan kita masih pembelajarannya itu masih model BDR, ya, kita tidak tatap muka. Nah, untuk menjalin atau untuk menerapkan tata tertib ini, seperti tadi Ibu bilang bahwa akan diadakan tata tertib, apakah tahap ini itu juga akan diterapkan ketika BDR itu? Tentu saja hal itu akan dilakukan pada pembelajaran jarak jauh seperti saat ini, misalnya dengan memberikan absen khusus dalam pembelajaran sehingga kita bisa mengetahui apakah siswa tersebut mengikuti pembelajaran dengan baik atau tidak. Nah, Nana dengar ya bahwa besok ketika sudah mulai pembelajaran, kalian harus tepat waktu ketika masuk dalam kegiatan. Jangan terlambat ketika sudah mulai pembelajaran, dan ingat, atur waktu kalian, waktu istirahat kalian, supaya esok ketika sudah mulai pembelajaran kalian bisa melakukan kegiatan dengan baik. Nah, seperti yang Ibu Hesti paparkan tentang wawasan wisata Mandala, itu menjelaskan tentang bahwa sekolah itu menjadi tempat atau wadah dalam pembelajaran. Dan untuk menjadikan sekolah itu sesuai dengan visi dan misi dari wawasan wisata Mandala, itu menitikberatkan pada tahap preventif dan membicarakan tentang lingkungan. Nih yang kita tunggu-tunggu, yaitu fasilitas apa saja yang diberikan oleh SMP Babur 3 kepada siswa dan kegiatan apa saja yang ada di sana, Bu. Oke, ya benar. Untuk mencapai visi dan misi, kita harus dapat menerapkan tahap preventif seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Dan untuk fasilitas SMP Babur 3 tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang lain. Ruang kelasnya sudah standar dengan fasilitas yang dilengkapi LCD dan speaker, kemudian ada juga kipas anginnya. Kita memiliki ruang perpustakaan yang dilengkapi dengan komputer yang terkoneksi di internet, lab komputer dengan jumlah yang cukup dan dilengkapi dengan AC, lab IPA yang memiliki peralatan lengkap, lab bahasa dengan 30 komputer dilengkapi dengan headphone. Sebentar Ibu, di perpustakaan ada komputer yang koneksi internet. Untuk apa? Apakah Babur 3 sudah melaksanakan atau menggunakan perpustakaan digital? Untuk perpustakaan digital sepertinya belum, tapi komputer tersebut digunakan ketika pembelajaran untuk mencari referensi. Jadi misalnya ada
guru yang meminta untuk datang ke perpustakaan, ketika dia tidak memperoleh jawaban dari buku-buku yang ada di perpustakaan, dia bisa membuka komputer dan bisa mencarinya melalui internet. Oh, jadi komputer ini memang disiapkan untuk siswa ketika ada tugas yang mereka tidak bisa selesaikan atau tidak menemukan jawaban di buku paket pembelajaran, mereka bisa berkunjung ke perpustakaan untuk mencari referensi jawaban, begitu ya? Iya. Oh, gitu. Kemudian untuk kegiatan yang ada di SMP Babri 3 juga cukup banyak. Di antaranya ekstra-ekstra. Tuh, ada 14 ekstra yang ada di SMP Babri 3. Terus luar biasa, nanti siswanya bingung ini Bu, bagaimana Ya, untuk mengatur waktu ekstra, apalagi seperti yang saya lihat di website SMP Babri 3 dari sosial media, Instagram, Facebook, itu terlihat sangat menarik sekali ya setiap kegiatan yang dilaksanakan di sana ya Bu ya. iya tentu saja dengan pendamping-pendamping yang mumpuni di bidangnya masing-masing. Salah satu contohnya mungkin ada kegiatan ekstra Tonti, Science Club, kemudian English Club. Sudah Bu, cukup. Jangan teruskan. Nanti akan ada sesi khusus ya Bu ya, yang Oke, akan menjelaskan ya. tentang ekstra sendiri ya, Iya, bagaimana tentu ekstra saja. tersebut, kemudian siapa saja yang mengampu. Oke, kita akan dulu ya anak-anak ya. Nanti akan ada sesi yang lain untuk menjelaskan kegiatan ekstra yang dapat kalian ikuti selama pembelajaran di SMP Babri 3. Nah anak-anak, setelah kita mendengar fasilitas apa yang ada di sekolah, kalian bisa memiliki gambaran atau dapat memperkirakan bagaimana ketika besok kalian masuk ke sekolah, kalian akan sudah paham tentang fasilitas yang ada di SMP Babri 3. Baik, tadi saya mendengar bahwa SMP Babri 3 itu menerapkan nilai-nilai kebabrian seperti kasih, integritas, dan pelayanan. Nah, bagaimana kan nilai ini diterapkan atau diajarkan kepada siswa-siswa di SMP Babri 3? Ya, tentu saja nilai-nilai tersebut, kasih, integritas, dan pelayanan akan diterapkan dalam proses kehidupan, proses belajar mengajar di SMP Babri 3. Untuk kasih sendiri mungkin bisa diterapkan dalam kegiatan kunjungan guru, karyawan, atau siswa yang sedang sakit. Kemudian saling membantu ketika piket di kelas dengan tidak bergumam. Kemudian ada siswa yang saling menghormati, siswa yang membawakan peralatan gurunya ketika akan masuk jam pelajaran. Ini Ibu pernah mengalami itu, ada siswa yang datang ke Ibu Ya. untuk membawakan atau menjemput Ibu gitu? Ya, Selama ini Ibu ya, hampir ketika saya akan masuk kelas, dia akan menghampiri saya meskipun tidak di ruangan saya, tetapi di kelas lain, dan dia akan menunggu di luar. Oh, jadi enak aja di guru ya. Duduk santai, siswa datang membawakan perlengkapan, tinggal jalan. Iya. Gitu. Kemudian untuk integritas, nilai integritas itu akan kita terapkan untuk karakter jujur yang ada pada keluarga dan siswa juga. Contohnya, misalnya ada barang ketinggalan. Contoh yang sering terjadi itu bekal makan. Jadi ada tempat makan yang ketinggalan di kelas, kemudian nanti yang menemukan akan menitipkannya kepada TU untuk diumumkan kepunyaan siapa yang tertinggal. Gitu. Kemudian untuk nilai pelayanan itu diterapkan bagi Bapak Ibu guru karyawan yang bisa memberikan pelayanan yang baik pada saat pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Rasa kekeluargaan juga diterapkan sehingga Boga atau sekolah kita menjadi rumah kedua bagi kita semua yang berada di dalamnya. Bu, jadi nilai-nilai ini juga pastinya diterapkan di kehidupan keluarga ya, di rumah gitu ya. Oke.
Baik, terima kasih Ibu Esti atas waktunya yang telah hadir untuk memberikan materi dalam kegiatan MPLS terkhusus tentang wawasan wisata Mandala. Ya Ibu Esti, sebelum kita mengakhiri sesi kita, mungkin ada yang akan Ibu sampaikan untuk anak-anak di rumah? Ya, jadi sesi wawasan wisata Mandala kesempatan kali ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang lingkungan SMP Bagri 3 secara keseluruhan dan nilai-nilai kebaktian yang ada di dalamnya. Ya anak-anak, dengan apa yang Ibu Esti paparkan pada sesi ini, Ibu harap kalian di rumah dapat memahami tentang wawasan wisata Mandala yang mengajarkan kalian untuk mengenal lingkungan sekolah, mengenal kegiatan sekolah, dan mengenal nilai-nilai kebaktian. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita saat ini, nanti akan ada room tour untuk kalian mengenal lebih lanjut tentang SMP Bagri 3. Terima kasih, selamat siang.